Ngapain? Ya elah, hari gini ngatur potensiometri masih pakai obeng. Emang harusnya gimana sih? Kan sama aja, turun tegangannya juga. Turun sih turun, tapi nggak efektif cabut. Wih, proyek gua. Satu daya variabel dengan kontrol servo. Ngatur tegangan. Pilih. Coba deh 10 volt, bisa nggak? 10 dan Masa gerak sendiri gitu? lihat angkanya nyampe berapa? 10 kan? Wah, kok bisa gitu sih? Gimana cara buatnya? Tahu. Canggih juga. Nah, sekarang kami akan menjelaskan tentang proyek satu daya variabel dengan kontrol. Selama ini, kita terbiasa menggunakan satu daya laboratorium yang diatur secara manual. Namun, metode manual ini memiliki kelemahan besar, yaitu kurang presisi, kurang efektif, dan sulit untuk otomatisasi. Memutar potensiometer dengan tangan seringkali menyebabkan potensiometer tidak akurat, lambat, dan beresiko menyebabkan lonjakan tegangan yang bisa merusak komponen elektronik. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem yang bisa menjembatani kendali digital dengan pengaturan analog secara otomatis. Maka dari itu, kami membangun sebuah sistem perancangan tegangan secara otomatis, yaitu satu daya variabel dengan kontrol servo, yang dapat mengatur tegangan secara otomatis sesuai dengan input yang kita masukkan. Untuk memahami cara kerja alat ini, ada 4 konsep utama yang digunakan. Pertama, modul step-down DC XL4016, yaitu merupakan konverter yang menurunkan tegangan DC tinggi ke rendah dengan efisiensi yang tinggi. Tegangan output diatur dengan mengubah duty cycle melalui perubahan resistensi potensiometer. Yang kedua ada mekanisme servo, sistem kontrol otomatis yang membandingkan nilai output aktual dengan target. Jika ada selisih atau error, pengendali akan memerintahkan aktuator, itu motor, untuk melakukan koreksi hingga target tercapai. Yang ketiga, ada pembagi tegangan atau voltage divider. Rangkaian resistor yang digunakan untuk menurunkan level tegangan output agar aman saat dibaca oleh pin microcontroller SP32 yang memiliki batas input tegangan rendah. Di mana pada rangkaian ini, resistor pertama menggunakan 100.000 ohm, sedangkan resistor kedua menggunakan 3.300 ohm agar tegangan dapat masuk ke microcontroller SP32. Dan yang keempat, ada analog to digital converter atau ADC, yaitu berupa SP32 yang berfungsi untuk mengubah sinyal tegangan analog menjadi data digital agar bisa diproses oleh program untuk menentukan apakah tegangan sudah sesuai target atau belum. Selanjutnya, terdapat diagram flowchart yang akan menjelaskan bagaimana program dari coding SP32 ini berjalan. Ketika SP32 menjalankan program coding, SP32 akan melakukan setup pada pin input dan output. Setelah itu, program akan diuji dengan memasukkan input angka melalui keypad, diikuti dengan perintah untuk menggerakkan dinamo ke arah tertentu, sesuai dengan input yang diberikan. Untuk menggerakkan dinamo sesuai dengan input yang dimasukkan, digunakan tombol hashtag untuk konfirmasi input, sedangkan tombol D digunakan sebagai input backspace. Sebelum program menghasilkan output pergerakan dinamo, program akan membaca dan menampilkan hasil pengukuran analog digital converter, tegangan, serta melakukan perhitungan lebar pulsa PWM yang akan dikirim ke motor driver agar dinamo bergerak sesuai dengan input yang diinginkan. Kalkulasi power dilakukan dengan melakukan pengujian kondisi terhadap tegangan input dan tegangan target. Jika tegangan input lebih tinggi daripada tegangan target, maka dinamo bergerak memutar potensiometer pada mode step down untuk menurunkan tegangan. Sebaliknya, jika tegangan input lebih rendah dibanding tegangan target, maka dinamo akan bergerak menaikkan tegangan.
Pada percobaan ini, dilakukan pengukuran waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tegangan target menggunakan stopwatch pada handphone dengan variasi tegangan awal 5 volt dan 23 volt, serta kenaikan bertahap dan penurunan bertahap sebesar 2 volt. Pada grafik di samping, hasil menunjukkan bahwa pada tegangan awal 5 volt, sistem memiliki korelasi positif, di mana semakin tinggi tegangan target, maka waktu yang dibutuhkan semakin lama. Sebaliknya, pada grafik di samping juga, pada tegangan awal 23 volt, sistem menunjukkan korelasi negatif, yaitu semakin tinggi tegangan target justru waktu yang dibutuhkan semakin cepat, dengan waktu tercepat sekitar 4,7 detik. Hal ini menunjukkan bahwa sistem dengan tegangan awal tinggi lebih efisien dibandingkan dengan tegangan awal rendah. Meskipun demikian, terdapat sedikit fluktuasi data yang kemungkinan disebabkan oleh faktor eksternal, yaitu seperti kondisi mekanik servo atau ketidaksempurnaan posisi potensiometer. Berdasarkan gambar grafik di samping, sistem pengukuran menunjukkan akurasi yang sangat baik dengan error maksimum sekitar 2,5% dan umumnya di bawah 1%. Nilai tegangan yang terbaca oleh Arduino multimeter dan tampilan multimeter hampir sama, yang ditunjukkan oleh hubungan linear yang sangat akurat di mana R kuadratnya sama dengan 1. Sehingga sistem ini mampu mengikuti perubahan tegangan input target secara real time dan konsisten. Sementara itu, pada grafik satunya, terlihat adanya variasi selisih yang lebih dinamis, di mana selisih antara Arduino dan multimeter tetap kecil dan stabil, namun tampilan multimeter menunjukkan tren penurunan negatif seiring meningkatnya tegangan, hingga sekitar 0-0,5 volt pada 24 volt. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun sistem secara keseluruhan akurat, terdapat sedikit penurunan linearitas pada tampilan multimeter pada tegangan tinggi, yang disebabkan akibat kualitas komponen yang mempengaruhi sensitivitas. Meski demikian, tingkat kesalahan masih tergolong wajar, sekitar plus-minus 2%, tetapi perlu diperhatikan jika dibutuhkan presisi tinggi. Pengujian kenaikan tegangan menunjukkan hubungan linear yang sangat baik dengan nilai R kuadrat sama dengan 1, yang menandakan sistem mampu mengikuti perubahan tegangan secara akurat dan konsisten, serupa dengan pengujian penurunan. Pada grafik di samping, selisih tegangan antara Arduino dan output multimeter berada pada rentang yang sempit, yaitu sekitar minus 0,05 volt hingga 0,1 volt yang menunjukkan tingkat presisi yang tinggi. Pada pengujian penurunan, pola serupa juga terlihat, di mana selisih tetap kecil dan stabil meskipun arah perubahan tegangan berlawanan. Secara keseluruhan, kestabilan selisih yang minimal ini menunjukkan bahwa sistem memiliki respon yang linear serta mampu mempertahankan akurasi yang baik saat tegangan dinaikkan maupun diturunkan. Berdasarkan hasil pengujian, sistem catu daya variabel berbasis kontrol servo ini terbukti memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi, dengan selisih negatif di bawah 0,1 volt dan tingkat presisi mencapai lebih dari 98%. Pembacaan pada Arduino dan output multimeter menunjukkan stabilitas yang konsisten, mendekati angka 0 pada kondisi kenaikan maupun penurunan tegangan target. Dari sisi respon waktu, sistem menunjukkan karakteristik yang unik, di mana pada pengujian tegangan rendah terdapat korelasi positif yang mana waktu meningkat seiring kenaikan tegangan target. Sementara pada tegangan target tinggi terjadi korelasi negatif yang mengindikasikan percepatan respon sistem akibat faktor mekanis pada potensiometer. Meskipun terdapat sedikit selisih negatif pada tampilan multimeter eksternal di tegangan puncak target, secara keseluruhan sistem ini dinyatakan sangat layak dan relevan untuk digunakan dalam aplikasi elektronika umum. Nah, itu ya penjelasannya. Ngerti kan? Ngerti. Jangan pakai gitu lagi. Ya udah ganti. Ini ada yang lebih bagus. Sekian penjelasan dari contoh daya variabel dengan faktor servo kami.